Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada minggu kali ini kita akan melanjutkan kembali materi mengenai getaran, gelombang, dan bunyi yang bagian kedua. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai getaran dan gelombang. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bunyi. Bunyi. Apa itu bunyi? Nah, bunyi itu adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda bergetar dan dapat dirasakan oleh indera pendengaran. Nah, contoh dari bunyi kita udah sering kita udah mengetahui contoh-contoh dari bunyi. Misalnya kita berbicara saja itu menghasilkan bunyi. Nah, jadi di sini juga ada tinggi rendahnya bunyi atau yang sering disebut frekuensi yang diverifikasi dalam satu getaran. Hertz satuannya, sementara kuat atau lemahnya bunyi atau yang disebut dengan amplitudo dinyatakan dalam suatu tekanan suara, desibel. Jadi satuannya desibel. Kalau tinggi rendahnya bunyi itu satuannya hertz. Kalau yang kuat lemahnya bunyi atau amplitudo, nah dinyatakannya itu dalam satuan tekanan suara atau desibel. Nah, di sini ada syarat-syarat terjadinya suatu bunyi. Yang pertama yang dibutuhkan itu adalah sumber bunyi atau benda yang bergetar. Nah, yang kedua, medium untuk bunyi atau media untuk bunyi atau gelombang itu merambat. Nah, media itu bisa berupa zat padat, zat cair, dan gas. Nah, yang ketiga itu adalah penerima bunyi atau pendengar. Jadi, ada 3 syarat suatu bunyi. Yang pertama, sumber bunyi atau sumber benda yang bergetar. Yang kedua, medium atau media. Yang ketiga adalah penerima. Jadi, dikatakan bunyi apabila memenuhi 3 syarat di bawah ini. Nah, untuk medium di sini di nomor 2 ya, untuk medium itu bisa berupa zat padat, zat cair, atau zat gas atau udara. Nah, ketika kita berbicara, nah yang menjadi sumber bunyi kan dari pita suara nih, kita berbicara sumber bunyi. Nah, mediumnya apa? Mediumnya adalah udara. Jadi, si suaranya itu, si bunyinya itu merambat melalui udara. Kemudian penerimanya siapa? Penerima itu yang mendengar suara kita. Kemudian di sini ada sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama, bisa dipantulkan atau refleksi. Nah, untuk yang dipantulkan ini ada 2. Yang pertama ada gaung atau kerdam. Nah, gaung ini adalah bunyi pantul yang terdengar sebelum bunyi asli selesai atau sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga kenapa di sini dalam kurung merugikan itu karena nanti hasilnya tidak jelas. Nah, itu terjadi misalnya itu pada saat kita mengeluarkan suara atau ada suara di suatu ruangan yang besar. Misalnya pada gedung pertemuan atau gedung pertunjukan. Nah, ketika mengeluarkan suara itu nanti akan menghasilkan yang namanya gaung. Makanya kenapa di dalam studio atau di dalam bioskop itu suka ada yang namanya alat peredam suara. Nah, kemudian agar si gaung ininya tidak mengganggu, kemudian ada gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Nah, ini kenapa di sini menguntungkan? Karena untuk memperjelas. Nah, ini kita bisa dengar ketika kita berada di gunung atau lereng gunung. Kita mengeluarkan suara, menerikan suara. Nanti bunyi pantul akan terdengar setelah suara asli kita atau bunyi aslinya itu selesai dibunyikan. Nanti baru si gemanya itu akan muncul. Yang kedua adalah bahwa bunyi itu bisa dibiaskan atau refraksi. Kemudian bunyi itu bisa dipadukan atau interferensi. Yang keempat, bunyi mengalami pelenturan atau difraksi bisa melalui celah kecil. Nah, yang kelima, bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa. Karena kenapa? Karena di ruang hampa itu tidak ada yang bisa dijadikan media untuk si bunyi itu atau getaran itu merambat. Nah, di sini ada aplikasi sifat pemantulan bunyi.
Nah, di sini ke frekuensi bunyi dulu. Frekuensi bunyi itu ada 3 jenis. Yang pertama ada infrasonik. Nah, ini frekuensinya itu di bawah 20 Hz. Nah, yang kedua audiosonik ini dari 20 sampai 20.000 Hz. Nah, yang ultrasonik itu di atas 20.000 Hz. Nah, untuk infrasonik ini tidak bisa didengar oleh manusia. Nah, tetapi bisa didengar oleh paus biru, gajah, badak, jangkrik, dan anjing. Nah, kemudian untuk yang audiosonik itu kan 20 sampai 20.000 Hz. Nah, itu frekuensi bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Nah, ketika ada frekuensi bunyi yang di bawah 20 Hz dan di atas 20.000 Hz, kita sebagai manusia itu tidak bisa mendengar bunyi tersebut. Nah, kemudian ada yang ultrasonik. Nah, ultrasonik ini di atas 20.000 Hz. Ini tidak bisa didengar oleh manusia juga, tetapi bisa didengar oleh kelawar dan lumba-lumba. Nah, nanti si kelawar atau lumba-lumba itu memantulkan suara ultrasonik untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitarnya. Misalnya, ketika di dalam ketika kelelawar nih ingin mengetahui ada benda di sekitarnya, kelelawar itu memantulkan yang namanya mengeluarkan suara ultrasonik. Nah, nanti ada pantulan dari benda di sekitarnya itu sehingga dia bisa mendeteksi bahwa di sekitarnya itu ada benda. Nah, untuk lumba-lumba ini juga, nah untuk mengetahui misalnya mencari mangsa, dia memantulkan gelombangnya itu ke dalam pasir, ke atas pasir. Nah, ketika ada mangsa, nanti kan ada pantulan suaranya dia manfaatkan untuk mengetahui keadaan sekitar. Nah, ini juga bisa didengar oleh anjing dan ikan paus. Nah, di sini ada aplikasi sifat pemantulan bunyi. Yang pertama untuk mengukur kedalaman laut. Jadi, si gelombangnya dipantulkan, nanti pantulannya bisa diukur. Nah, kemudian mengukur panjang lorong gua. Kemudian mendeteksi kerusakan logam. Kemudian yang ini USG, ultrasonografi, itu berarti ultrasonik, gelombang ultrasonik pada ibu hamil. Nah, itu bisa mendeteksi ya misalkan orang tua kita atau saudara kita ada yang melakukan USG, itu berarti memanfaatkan sifat pemantulan bunyi. Kemudian besar kecilnya suatu bunyi atau nada dipengaruhi dari amplitude bunyi. Kemudian tinggi rendahnya suatu bunyi atau nada dipengaruhi oleh frekuensinya. Nah, di sini ada konsep gelombang bunyi, di mana gelombang bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, tapi kuat kerasnya itu tergantung pada amplitudo, sama seperti yang di atas. Semakin besar amplitudo getarannya, maka bunyi yang terdengar akan semakin keras. Semakin kecil amplitudenya, maka bunyinya akan semakin lemah. Nah, begitu juga ketika kita memetik senar gitar. Nah, semakin keras kita memetik senar gitar, maka bunyi yang dihasilkannya akan semakin keras. Nah, di sini ada juga. Nah, itu keras lemahnya bunyi juga tergantung jarak sumber bunyi. Semakin dekat dengan sumber bunyi, bunyi akan terdengar semakin keras. Semakin jauh sumber bunyi, maka bunyi yang terdengar akan semakin lemah. Jadi ketika sumber bunyi dan si penerimanya itu jaraknya dekat, maka akan semakin keras bunyinya, akan semakin kuat. Nah, ketika si penerima dan pemberi bunyinya itu jaraknya jauh, nah hasil bunyinya itu akan semakin lemah. Di sini ada cepat lambat bunyi dipengaruhi oleh kepadatan medium. Nah, di mana bunyi merambat lebih cepat di medium yang lebih padat. Karena kenapa? Karena ketika mediumnya lebih padat, jarak antar atomnya itu kan semakin kecil. Nah, contohnya itu ketika kita mendengar bunyi kereta di rel. Jadi, telinga kita ditempelkan ke rel, nah kita akan mendengar kereta itu datang. Tetapi ketika telinga kita tidak ditempelkan ke rel, kita tidak akan mengetahui bahwa kereta itu akan segera datang. Tapi ini tidak untuk dicoba ya. Kemudian yang kedua, suhu. Semakin tinggi suhu atau semakin panas, cepat rambat bunyi itu semakin cepat karena molekulnya semakin mudah bergetar sehingga getaran semakin mudah merambat. Nah, di sini ada rumus untuk mengetahui cepat rambat bunyi. PST atau SVT. Rumusnya sama seperti yang menghitung gelombang. Kemudian menghitung jarak dengan bunyi pantul. Nah, di sini kenapa S sama dengan V kali T sama aja ya. S sama dengan V kali T, cuma bedanya karena ini bunyi pantul, jadi dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena kan dua arah.
Yang pertama, mengeluarkan gelombang atau bunyi, nanti pantulannya. Jadi kenapa di sini S sama dengan pi kali T dibagi 2. Jadi ketika si bunyinya menghasilkan bunyi pantul, rumusnya itu menjadi S pi kali T dibagi 2. Nah, untuk yang bunyi yang tidak menghasilkan bunyi pantul, untuk mengetahui cepat lambat bunyi aja, di sini rumusnya S pi kali T. Kemudian di sini ada satu lagi, yaitu suatu gelombang yang tak memerlukan medium untuk merambat dinamakan gelombang elektromagnetik. Nah, tadi kan bunyi, kalau bunyi itu memerlukan medium. Nah, ini ada suatu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Nah, dinamakan gelombang elektromagnetik. Nah, ilmuwan yang pertama kali membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik ini adalah Heinrich Rudolf Hertz. Nah, dilahirkan di Jerman pada tahun 1857. Hertz membangun dan menemukan alat untuk membuat dan mendeteksi gelombang radio. Dia juga berhasil membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat cahaya. Hal ini memicu penemuan televisi dan radio. Nah, untuk menghormati semua sumbangsinya terhadap ilmu pengetahuan, nama Hertz diabadikan sebagai satuan internasional untuk frekuensi. Nah, jadi ini untuk sebagai pengetahuan aja. Kemudian tugasnya, untuk minggu kali ini tugasnya mencatat aja dari semua materi ini, dari materi bunyi ini, jangan lupa dikumpulkan. Nah, untuk tugas-tugas sebelumnya yang belum masuk juga, segera dikerjakan, karena itu untuk dihitung absensi. Nah, untuk minggu kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.